Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali melanjutkan pemanggilan kepada sejumlah tokoh dan politisi di kediamannya yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Berbeda dengan hari sebelumnya, di mana Prabowo memanggil sejumlah tokoh dan politisi, pemanggilan tokoh hari ini malah banyak didominasi oleh mereka yang berada di luar lingkaran partai. Tokoh-tokoh yang dipanggil hari ini diantaranya berasal dari kalangan entertainment, misalnya Raffi Ahmad, Yovie Widianto, juga penyanyi sekaligus politisi PSI, Giring Ganesha. Sayang, mereka belum menjelaskan posisi yang akan ditempatinya kelak. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Tak hanya mereka yang berasal dari kalangan entertainment, mantan atlet bulu tangkis peraih emas Olimpiade Taufik Hidayat juga turut memenuhi panggilan Prabowo. Ya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh. Nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Selain itu, sejumlah tokoh disebut juga memenuhi panggilan Prabowo untuk mengisi posisi wakil menteri dan kepala badan. Sebenarnya, bagaimana Prabowo melakukan seleksi akan sosok yang mengisi kabinetnya nanti? Apakah para pesohor yang dipanggil oleh Prabowo ini menjadi sosok yang akan mengisi jabatan menteri atau calon wakil menteri dan kepala badan? Tim TV One mengabarkan. Kalau kemarin juga sudah ada sejumlah tokoh yang merapat ke kediaman dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih, mulai siang hari hingga malam hari, dan mereka ini kabarnya akan menjadi menteri. Kemudian ada beberapa nama yang membuat kita terkaget-kaget. Hari ini sepertinya publik juga akan semakin kaget ketika melihat ada semakin banyak lagi nama yang diundang untuk datang ke Kertanegara dan melihat bagaimana sepak terjang mereka selama ini. Karena ada beberapa nama yang seperti kiprahnya jauh dari politik. Sebut saja ada Yovie Widianto, kemudian juga ada beberapa nama lainnya. Tapi sebenarnya akan diberikan kepercayaan apa, mandat apa oleh Pak Prabowo Subianto mereka ini? Nah, untuk bisa menjawabnya sudah hadir para narasumber sekaligus juga menganalisa. Ada di samping saya merupakan Waketum dari Partai Gerindra, ada Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habib. Yo, selamat malam. Malam, baik. Dan juga sudah bersama saya pengamat politik Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Putri. Kalau pakai batik saya kira habis dari Kertanegara juga. Saya kira gitu Bang tadi Bang. Jangan malam ini dipanggil nih. boleh. Baik, Bang, ini saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Yang hari ini dipanggil memang sudah fix untuk wakil menteri dan kepala lembaga setingkat kementerian, atau sebenarnya masih ada juga calon menterinya juga yang dipanggil pada malam hari ini? Jadi tokoh-tokoh yang dipanggil mulai kemarin ya kan ya, hari ini atau mungkin bisa juga sampai besok ya, adalah tokoh-tokoh yang diminta Pak Prabowo ya untuk membantu beliau di pemerintahan. Apakah jabatannya wamen, apakah menteri di bidang apa dan lain sebagainya, apakah ada jabatan lain ya kan yang bisa membantu Pak Presiden, nanti akan diinformasikan secara resmi. Baik, nah apakah ini kemudian sudah selesai? Memang sudah ini finish tadi pada petang tadi, atau sebenarnya masih ada nama-nama yang harus kita nantikan nih Bang? Kita nggak tahu ya apakah selesai hari ini atau besok ya kan ya, tapi yang jelas finalnya itu namanya penunjukan menteri itu adalah saat diumumkan.
Bang, bukannya besok sudah waktunya mereka ini untuk mengikuti materi, mendapatkan materi kemudian di Hambalang, Bang? Bukannya seperti itu? Artinya sudah close dong nama-namanya harusnya? Atau sebenarnya kita masih bisa menunggu nih? Jangan buru-buru menyimpulkan, kita lihat saja nanti. Ya. Karena saya terus terang Mas Agung menunggu, ada nggak perwakilan PKS, ada nggak perwakilan PDIP, karena kan kabarnya akan digandeng semua oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian belum datang, Bang. Jadi saya masih boleh berharap mereka ini datang pada malam hari ini atau besok, kita gitu, Bang? Lihat nanti pada tanggal setelah pelantikan Pak Prabowo nanti yang diumumkan seperti apa. Nggak mau bagi-bagi rahasia sepertinya Mas Agung. Masih di-keep sampai sekarang, bikin kita kemudian penasaran terus. Mas Agung bagaimana melihatnya? Akankah kemudian perwakilan PKS dan PDIP masih diberi tempat? Kalau kita lihat juga apa yang disampaikan Bang Habib. Kalau perwakilan PKS kemarin sudah ya, tapi mungkin diwakili oleh kalangan akademisi yang memang ada afiliasi ke PKS. Kalau nggak salah Prof. Yasserli ya, dari ITB seperti itu. Dan memang ada beberapa nama lain yang sedikit banyak itu merepresentasikan partai, tapi memang tidak menjadi kader utamanya langsung. Seperti itu. Dan beberapa momen pemerintahan sebelumnya juga pernah terjadi seperti itu. Jadi untuk PKS sudah terwakili, kemudian untuk PDIP ini masih misteri berkabut ya. Karena alangkah elok ketika memang nanti Pak Prabowo melibatkan kader PDIP ke dalam kabinet, didahului pertemuan dengan Ibu Mega dulu. Nah sayangnya pertemuan itu tak kunjung terwujud, apalagi tadi ada Mas Pram kan datang. Nah dalam banyak spekulatif rumor seperti itu membawa pesan Ibu Mega. Nah pesannya apa? Nah hanya teman-teman PDIP yang tahu isinya. Tapi yang jelas saya kira mungkin arahan untuk segera bertemu atau menunda untuk bertemu, kita nggak tahu. Yang jelas semua publik menanti itu, dan kemungkinan Menteri PDIP untuk masuk masih ada, karena kan kabinet dilantik tanggal 21, diumumkan tanggal 20. Jadi masih ada 4-5 hari ke depan, saya kira sangat menentukan. Dan peta orang-orang yang dipanggil ini masih dinamis dalam pengertian saya. Kenapa? Sebenarnya ini ajang fit and proper test juga, tapi kemungkinan mereka dilantik dan dipilih itu besar ya, 90-an% lah seperti itu. Tapi kemudian nanti publik membedah, ada yang bermasalah, ada misalkan tes kesehatannya juga ada problem, misalkan ada kasus atau apa, itu kan masih bisa dinamis, Mbak. Jadi kalau saya melihat ini masih berjalan fit and proper test itu. Jadi yang dipanggil jangan kegeeran dulu, tetap fokus, tetap kalem ya, karena apapun masih bisa terjadi. Karena pernah kejadian juga kan, udah pakai baju kemeja putih, siap, celana bahan hitam, udah di dalam istana nggak jadi dilantik jadi menteri, kan pernah di periode pertama Pak Jokowi. Bahkan cawapres juga gitu, nggak jadi dipilih padahal sudah pakai jas kan. Nah, jadi para menteri yang calon-calon menteri, calon wakil menteri yang dipanggil ini tenang dulu, santai. Jangan care dulu, ya kan, harus kalem dulu. Betul. Mas Agung tadi mengatakan apa yang menjadi isi pesan dari Bu Mega disampaikan oleh Mas Pram cuma PDIP yang tahu. Gerindra juga tahu. Nah makanya Bang Habib nanti setelah iklan kita tanya, harus buka rahasia, boleh lah Bang, dikit-dikit buka rahasia. Apa pesan dari Mas Pram? Termasuk tadi Bang, ini masih dalam rangkaian fit and proper test atau sebenarnya sudah fix semua nama ini? Tapi nanti Bang Habib setelah jeda kami akan lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Kepada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran yang sudah mempercayakan saya, dan juga terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Dan domisili saya untuk bilang nanti tunggu. Udah. Lebih ke arah. Ya sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara, dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity. Tapi akan kerja bareng. Posisinya wamen. Akan kerja bareng Pak Fadlizon. Oh nanti akan sama Pak Fadlizon. Pak Prabowo aja. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi.
Setiap tokoh yang keluar dari rumah ataupun kediaman Pak Prabowo Subianto berbicara ke media selalu bikin kita penasaran. Termasuk yang terakhir Gus Miftah. Katanya soalnya Bang bukan wakil menteri yang jelas. Bukan juga lembaga badan tapi disuruh mengurusi masalah moderasi toleransi. Terus apa Bang ini Bang? Kan dikaryakan sebagai apa? Ya kita tunggu saja, yang jelas itu adalah orang-orang yang dimintai Pak Prabowo untuk membantu beliau di pemerintahan. Ya. Jabatannya apa, nanti pada saat yang tepat Pak Prabowo langsung yang akan mengumumkan dan menjawab teka-teki ini semua. Gitu. Nggak mau spill-spill dikit aja Bang, buka-buka karena masyarakat penasaran apalagi ya kalau bukan wamen, apalagi kalau bukan lembaga, apalagi Bang tugas pokoknya apa? jabatan yang memang domain penunjukannya dari Pak Presiden gitu loh. Demikian pula Giring Ganesa yang kita dengarkan tadi juga nggak mau bagi-bagi jadi kemudian. itu, mau clue sedikit ya gitu lah, jabatan yang domainnya Pak Presiden. Baik, gitu. clue-nya sedikit dari Bang Habib. Kalau dari Mas Agung kemudian menerjemahkan clue ini apa kira-kira ya potensinya yang didapatkan oleh mereka? Ya mungkin bisa jadi semacam kayak utusan presiden ya Mbak ya. Kan ada banyak utusan presiden yang mengurusi di dalam negeri, mungkin soal tadi ya toleransi, moderasi. Di luar negeri mungkin juga ada utusan. Kan model semacam ini juga dipraktekkan oleh sistem di US ya. Ada utusan Presiden Amerika untuk misalkan Timur Tengah, untuk urusan kemudian Asia Tenggara, misalkan semacam itu. Saya kira ada arahan ke sana, tapi saya ini lagi-lagi masih menerka kira-kira apa di luar wamen, di luar kepala badan, ataupun lembaga setingkat menteri, apa ya mungkin arahannya ke sana bisa jadi. Apalagi figurnya Gus Miftah ya, terus Giring yang memang pesohor yang bisa menarik animo publik, massa gitu untuk lebih concern dengan bidang yang mereka geluti ketika nanti ditunjuk oleh Pak Prabowo seperti itu. Baik, bicara mengenai fit and proper test, hari ini sebenarnya masih dalam rangkaian fit and proper test atau sebenarnya sudah fix semua sih Bang ini Bang? Ya apa istilahnya, apakah ini fit and proper test, yang jelas adalah bentuk komunikasi Pak Prabowo dengan orang-orang yang tadi dikatakan oleh mereka juga diminta membantu Pak Prabowo di pemerintahan, gitu kan ya. Apakah sudah selesai atau belum, ya nanti dulu. Itu kan haknya Pak Prabowo. Mau tambah sehari, 2 hari, 3 hari, kita berikan keleluasaan ke Pak Prabowo. Betul, haknya Pak Prabowo yang sepertinya juga diketahui oleh Bang Habib. Ada nggak kemungkinan ini masih dalam proses seleksi, artinya kita nggak lihat jadi? Nanti, kita lihat. Gak sabar soalnya Bang. Tapi Bang, kembali ke yang saya tanyakan tadi. Saat kemudian Mas Pram ini datang, apa yang coba disampaikan? Apakah memang sebagai utusan Ibu Megawati menyampaikan pesan atau sebenarnya seperti apa? Ya, bentuk komunikasi itu sebenarnya sering terjadi ya. Mungkin kali ini karena Pak Prabowo itu kan seharian ada di Kartanegara, maka datangnya ke Kartanegara ya. Jadi petinggi-petinggi PDI Perjuangan sering sekali bertemu dengan petinggi-petinggi kami, termasuk dengan Pak Prabowo. Kalau hari ini apa yang disampaikan tentu belum disampaikan, kami belum mendapatkan informasinya seperti apa. Tapi itu hal yang lazim. Hal yang wajar, apa yang sering terjadi, kedua belah pihak saling bertemu. Baik, dan apakah kemudian pertemuan yang dinantikan Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan terjadi dalam waktu dekat? Sebelum kemudian Pak Prabowo juga mungkin mengumumkan ada jatah menteri untuk sosok-sosok dari PDIP. Ya, kita lihat ya, kalau kita kan melihat namanya pertemuan antar tokoh bangsa itu adalah sesuatu yang baik. Menurut Pak Prabowo, disampaikan lagi oleh Pak Jokowi, Mas Gibran juga. Jadi masalahnya kan ada hal-hal teknis, non-teknis dan lain sebagainya. Ya kita tunggu saja nanti apakah akan ada pertemuan sebelum ya atau setelah pelantikan. Kalau Mas Agung bagaimana meraba-rabanya memprediksinya antara kemudian rencana pertemuan PDIP, Mas Agung juga katakan seharusnya adalah ada pertemuan terlebih dahulu sebelum Pak Prabowo mengumumkan nama mungkin ada jatah kursi menteri untuk PDIP. Iya, mestinya memang pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini segera terlaksana karena tidak ada aral melintang yang kira-kira menjadi beban historik, politik, dan seterusnya karena keduanya punya relasi yang positif kan. Tapi saya agak tergelitik ketika sebelum para menteri, wakil menteri ini dipanggil ada pertemuan lagi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersama Mas Gibran di Solo. Betul. Nah, saya kira kemarin itu yang bertemu adalah Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tapi ternyata beda gitu ya. Malah pertemuan di Solo juga dan sangat intim, private gitu ya. Dan sedikit banyak itu bisa menjadi ya semacam perspektif lain ketika kita bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo dengan Ibu Mega belum bertemu. Apakah ada side effect dari pertemuan di Solo sebelumnya? Seperti itu. Karena mestinya kan tidak ada halangan lagi dan saya kira
kalau memang arahnya sebelum pelantikan, otomatis ini tinggal 4 hari lagi Mbak Putri. Ya, jadi sekarang tanggal 15, pelantikan tanggal 20. Nah, kita lihat 4 hari ke depan, apakah pertemuan itu bisa terlaksana sesuai dengan arahan spill tipis-tipis para petinggi teras PDIP dan Gerindra kan. Menunya sudah ada, tempatnya juga, kemudian teknis-teknis sudah beres gitu kan. Tapi kok belum ya, kan kita tanya lagi kan seperti itu. Jadi gini, gimana menurut Bang? saya kita agak sedikit rem ya dalam konteks mendorong politik saling menegasikan. Itu kita maksudnya begini, apabila misalnya Pak Prabowo ketemu tokoh A, berarti semakin kecil kemungkinan bertemu dengan tokoh B. Itu kan konteksnya kita seolah-olah menegasikan, saling ada dorongan dari kita juga kepada pihak-pihak tersebut untuk saling menegasikan. Padahal yang kita perlukan sebagai sebuah bangsa itu adalah persatuan nasional. Ya. Artinya mungkin nggak sih kita ini ya bersatu sebagai bangsa, apakah dalam kabinet, apakah dalam yang lebih luas ya kan ya, dengan melupakan ya kan sejarah konflik masing-masing, karena nggak akan ada selesai. Misalnya kita pengen membuat persatuan nasional, tapi ada pihak-pihak kalau saya di sini saya nggak mau ada kelompok yang ini, ya kan ya. Kalau kayak begitu, menurut saya nggak akan pernah selesai yang namanya konflik perseteruan di negara kita ini. Kita melihat ke depan, ya kan ya. Apa namanya belajar di 2019 sebetulnya kan ya. 2019 itu kan epic ya, namanya terbentuknya persatuan nasional yang sangat-sangat epic ya. Nggak ada lagi anti-antian, nggak ada lagi negasi-negasian. Kalau saya masuk, ini harus keluar. Itu ada semua di situ, gitu kan ya. Nah, yang ideal menurut saya, kita semua nih, karena kita semua ini kan juga berpartisipasi dalam jalannya praktek-praktek berpolitik di negara ini kan ya. Kita dorong saja, semangatnya kita dorong saja ya bahwa baiknya memang ya persatuan nasional itu. Tanpa ada lagi semangat, ya saya mau masuk kalau yang sini nggak ada. Ya, baiknya sih seperti itu kalau menurut saya ya. Karena memang biasanya sebelum-sebelumnya suka terdengar tuh Bang isu-isu seperti itu, persyaratan-persyaratan. Ya, kita nggak ngerti ya, kita kan itu kan komunikasi di tingkat yang sangat tinggi ya kan ya. Tapi menurut saya ya Habibur Rahman nih, taruhlah pribadi mengatakan ya, kita quote, idealnya kalau boleh kita dorong rame-rame ya kan. Petinggi-petinggi kita itu ya kan ya menerapkan prinsip, menanggalkan prinsip saling menegasikan itu. Baik. Artinya bertemu secara private dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo Subianto ini tidak kemudian menghalangi pertemuannya rencananya yang memang seperti sudah digadang-gadang untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi pemirsa, apakah pertemuan private yang dilakukan mulai di pelataran Senayan, kemudian juga di Solo, bahkan di Solo sampai 1,5 jam, itu ada hubungannya juga dengan nama-nama yang akhirnya dipilih oleh Pak Prabowo untuk mengisi baik itu jabatan menteri ataupun juga wamen dan lembaga sebagainya. Bener nggak sih Bang? Tapi nanti Bang, ya Bang ya, nanti jelasin ya Bang sesaat lagi. Betulnya. Intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita diminta membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang apa Pak? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara resmi. Tapi diskusinya soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin nggak enak. Intinya yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Boy Haikel lagi-lagi sama seperti para tokoh lainnya nggak mau buka suara, nggak mau buka rahasia, mau ditempatkan di mana. Tapi kalau soal ngomongin hoaks, kemudian ngomong harus ke depan dan sebagainya. Kalau Mas Agung deh, apa Mas Agung prediksinya Mas Agung? Posisi yang diberikan kepada Boy Haikel ini? Kalau dari kata-kata hoaks ya, menghindari ujaran kebencian, lihat ke depan bisa jadi Kominfo ya, kayak gitu-gitu ya. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tapi bisa juga, beliau ini kan tokoh agama ya Mbak ya, jadi bisa juga arahannya ke sana juga ada gitu, dan tokoh sosial juga kan. Jadi saya nggak tahu apakah setingkat wakil menteri atau kepala badan atau apa, saya juga masih meraba ya berdasarkan kompetensi pengalaman beliau selama ini di masyarakat seperti itu. Latar belakang tokoh yang dipanggil hari ini betul-betul variatif loh Bang, sampai ada Yovie Widianto dan sebagainya begitu kan. Apa sih Bang dasar pertimbangannya itu memilih sosok-sosok itu?
Ya kan Pak Prabowo ingin memaksimalkan potensi putra-putri terbaik bangsa. Ya, jadi tokoh-tokoh yang memang nonjol ya, berbagai macam latar belakang itu tadi kan diundang Pak Prabowo, sebagian besar menyatakan diminta membantu. Jadi begitu. Ini kan kita negara besar, kita punya tugas-tugas besar, maka kita perlu tim yang besar, orang yang banyak dan berbagai latar belakang. Dan ini juga membuktikan implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu kalau membentuk tim itu dia nggak ingat lagi zaman dulu orang ini bagaimana dan sebagainya, gitu. Nggak ada baper-baperan dengan masa lalu lagi. Ya, jadi itulah sosok tauladan ya, yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Baik, ingin merangkul semua. Apakah juga ingin merangkul semua partai politik? Karena kemudian ini menjadi tudingan publik yang mengatakan kalau dulu katanya mau disebutkan atau mau mendirikan kabinet Zakon, mana kemudian sosok-sosok profesional yang begitu banyak? Kok mayoritas diisi oleh perwakilan partai-partai politik? Apakah karena keinginan ini ingin merangkul semuanya? Nanti Mas Agung bisa berikan pandangan, tapi saya bawa Anda juga terlebih dahulu untuk bisa melihat siapa sosok-sosok yang dipanggil oleh Prabowo Subianto, terutama adalah wajah-wajah baru yang kemungkinan mendapatkan jabatan sebagai Menteri Kepercayaan dari Prabowo Subianto. Kita lihat dari Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi, kemudian Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra, yang kabarnya ini bakal jadi Menlu. Bener nggak sih Bang? Nah, kita lihat nanti keluar lagi dari Bang Habib. Kemudian ada Widianti Putri Wardana, seorang pengusaha wanita juga. Kita lihat nanti apa peran yang akan diberikan. Kemudian Natalius Pigai, Yandri Susanto, dan Fadlizon Santer. Karena kemarin juga sudah menyebutkan ada beberapa hin-hin begitu, clue yang soal kebudayaan. Apakah akan diberikan jabatan sebagai Menteri Kebudayaan? Kita akan lihat lagi. Sosok-sosok yang wajah baru yang artinya adalah tidak ada di kabinet sebelumnya. Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, Nusron Wahid, kemudian juga Marwarar Sirait, Abdul Qadir Karding dari PKB. Arah ini yang dikatakan tadi disinggung oleh Mas Agung bahwa sudah memakai kemeja putih yang digadang-gadang akan menjadi Menpora, tapi ternyata tidak jadi diperkenalkan sebagai seorang menteri. Kemudian juga kita lihat perwakilan dari Golkar, ada lagi Wihaji, cukup banyak jatah Golkar dalam kabinet ini jika memang ini menjadi menteri pilihan Prabowo Subianto. Kemudian juga Sekjen Partai Demokrat Arifatul Khairi Fauzi, ini merupakan perwakilan dari NU. Ini dia tadi juga dikatakan oleh Bang Habib, merangkul NU. Perwakilan NU ada Bu Arifah, kemudian juga ada Gus Ipul, tapi juga ada perwakilan dari PKB, ada Gus Muhaimin, kemudian juga ada Abdul Qadir Karding. Bang Habib. Ya itu dia, menurut saya itu tauladan ya, ditunjukkan oleh tokoh-tokoh tersebut ya. Mungkin mereka punya pandangan yang berbeda terhadap misalnya PBNU ya, tapi punya keinginan yang sama, berdasarkan frekuensi yang sama untuk bekerja sama ya kan ya, membantu Pak Prabowo menyelesaikan tugas-tugas kebangsaan. Menurut saya ini sesuatu yang baik sekali ya. Oke, kita pernah berkonflik ya kan, tapi ini ada tugas besar ya. Pak Prabowo bilang terus ya, geopolitik ya, di luar situasi semakin tidak menentu, kita ini memerlukan persatuan nasional yang kuat gitu loh. Ini kita bagus sekali kalau memang akan menjadi pembantu Pak Prabowo ya, tokoh-tokoh tersebut. Baik, merangkul semua partai, semua kalangan, bagaimana melihatnya Mas Agung? Apakah memang positifnya seperti itu, memperkuat persatuan, tapi juga masyarakat mengatakan, wah ini sih untuk mengakomodir semua partai politik, begitu kata publik. Ya ini dua keping sisi mata uang ya Mbak Ayat, dan ya sederhananya trade off lah. Seandainya tidak diakomodasi semua, bisa jadi ada riak-riak dan dinamika politik yang tidak perlu, yang nanti bisa berdampak kepada stabilitas. Tapi di saat yang sama, publik kan bertanya-tanya apakah ini bisa bekerja dengan optimal, efektif, efisien, bagaimana soal komunikasinya, koordinasinya ketika besar sekali misalkan ada wamen lebih dari satu, lebih dari dua, seperti itu, teknisnya, taktisnya seperti apa. Nah, saya kira solusinya nanti ada di kepemimpinan Pak Prabowo ujungnya. Bagaimana mengkonsolidasikan ini, menertibkan ini supaya ketakutan publik, kekhawatiran publik bahwa ini tidak bekerja maksimal dan seterusnya bisa tereduksi atau terminimalkan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mungkiri ada semacam memori masa lalu yang istilahnya bagi publik kalau terlalu besar yang diakomodasi, otomatis logika elitnya lebih utama ketimbang nalar publiknya, dan itu yang tidak ingin kita alami kembali seperti itu. Supaya apa? Supaya harmonis, supaya seimbang, otomatis kita harus kontrol nih. Cara terbaik mengontrol itu ya dengan kita terlibat dan dilibatkan oleh Pak Prabowo. Ketika ada waktu 5 harinya kita lihat apakah
semua menteri yang jalan catwalk di Kertanegara itu sudah sesuai dengan harapan kita. Batik. Seperti itu, apakah belum gitu ya, ini waktunya. Nanti bisa jadi teman-teman LSM NGO memberikan catatan kan, tiba-tiba ada pelaporan soal masa lalunya, rekam jejak hukumnya dan seterusnya. Jadi saya kira itu poin krusial dan harapannya ini bisa jadi masukan lah, mumpung masih ada berapa hari seperti Silakan itu. tanggapi Bang Habib. Ya, kita ada sudut pandang yang sedikit beda dengan Mas Agung. Yang dikatakan dua sisi mata uang, antara mengakomodir dengan mendorong persatuan nasional. Itu dua hal yang sama menurut saya. Apa namanya nggak bisa dipertentangkan. Efektivitas. Ya. Kita mengakomodir ya sebanyak mungkin elemennya itu dalam konteks mewujudkan persatuan. Efektivitas atau efisiensi itu juga sesuatu yang harus kita baca dalam konteks semangat yang diucapkan dan diimplementasikan dalam senafas ya. Kita jangan berpikir hanya efektivitas itu hanya efisiensi, lebih sedikit lebih hemat, ya kan ya, nggak begitu. Efektivitas itu daya pukulnya benar nggak? Nah itu apakah cukup dengan sekian personel, apa lebih ideal kalau lebih besar personel yang dilibatkan? Itu dia. Nah, yang kedua, yang kita ini harus tanggalkan. Cara berpikir bahwa semakin kuat pemerintahan akan semakin jauh dari publik. Terus mengadu domba, ya, mempertentangkan antara rakyat dengan orang-orang di pemerintahan. Itu menurut saya sesuatu yang nggak pas. Kalau teman-teman ingin menyampaikan kritikan, oke-oke saja. Tapi bukan berarti pemerintahan yang kuat akan jauh dari publik. Itulah narasi-narasi yang sangat berbahaya menurut saya. Karena kita ini, kalau tadi akan dianggap bertempurnya bukan dengan sesama anak bangsa. Kita bagaimana berperan di konteks yang internasional membela kepentingan kita gitu loh. Jadi semakin kuat justru publik akan semakin kuat juga karena pemimpin-pemimpinnya kuat gitu kan ya. Negara akan semakin kuat. Publik juga akan semakin terlindungi kepentingannya. Karena di tengah situasi yang seperti ini, ya kan ya, kalau negara kita menjadi lemah, maka tentu saja kepentingan publik akan semakin terabaikan. Kalau negara kita menjadi kuat karena pemimpin-pemimpinnya bersatu dan kuat, maka kepentingan publik juga semakin mudah diakomodir. Kurang lebih begitu. Baik, tapi benar nggak sih Bang nama-nama tersebut titipan dari Pak Jokowi nanti ya Bang ya setelah jeda. Termasuk juga kita akan lihat sepertinya Pak Prabowo juga bukanlah kacang yang lupa kulit. Ada sosok-sosok yang begitu membantu Prabowo Subianto perjuangannya dan juga diberikan kesempatan untuk mendedikasikan kinerjanya kepada negara di masa pemerintahannya kali ini. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Baru dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar, sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, sebelumnya sudah diajak Pak bergabung. Oh, sudah ada pembicaraan. Itu tanda tangan fakta integritas juga kan? Sudah tanda. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan di Hambalang? Besok ya Pak? Besok ya Pak? Jam berapa Pak? Rencananya seperti itu ya. Jam berapa? Belum dapat detik. Saya dikontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jam berapa tuh Pak? Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Oh enggak, tidak. Betul. Tapi insya Allah katanya beliau ya, suatu institusi setingkat menteri, begitu. Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru. Tapi yang tanggung jawabnya memberantas
kemiskinan, mempercepat melakukan akselerasi pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty lah, isu poverty kira-kira gitu. Yang mengurus makan bergizi gratis bukan? Oh bukan, itu ada sendiri kan, sudah ada beliau kalau nggak keliru yang sekarang ini dijabat oleh Pak Profesor Dadan, itu bukan. Kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dari ibu hamil. Kalau ini secara keseluruhan. Mas, besok udah dikonfirm bakal ke Hambalang juga nggak? Oh enggak, tadi nggak sampai ke arah sana ya. Tadi di dalam membahas. Saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, terpilih. Ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya kan? Perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Kita tayangkan tadi apa yang disampaikan oleh masing-masing tokoh keluar setelah bertemu dengan Prabowo Subianto. Fahri Hamzah mengatakan tugasnya akan diberikan gak jauh-jauh dari Satgas Perumahan. Kemudian Anies Mata juga sebagai Wamenlu, Budiman Sujatmiko, ya institusi setingkat menteri ada hubungannya dengan percepatan memberantas kemiskinan dan juga ada Otto Hasibuan tadi. Mas Agung komentarnya melihat sosok-sosok ini. Ya, saya kira sosok-sosok yang sudah berpengalaman ya, punya kompetensi tinggi, terus punya rekam jejak juga. Kalau Bang Otto jelas di bidang hukum. Dan saya nanti bisa dikonfirmasi bidang hukum itu kan dulunya hukum dan HAM jadi satu. Sekarang arahannya ada 3, hukum sendiri, HAM sendiri. Kemudian ada tambahan di soal imigrasi dan lembaga pemasyarakatan. Bang Habib nanti bisa konfirmasi juga sebelah saya seperti itu. Nah Pak Otto bisa jadi masuk di salah satu ya, yang memang sesuai dengan kompetensi beliau. Kalau Pak Mas Budiman ya kita tahu dia salah satu inisiator soal undang-undang desa ya. Beliau punya rekam jejak panjang mengadvokasi teman-teman di desa, di grassroots, buruh dan seterusnya. Jadi kalau arahannya untuk memberantas kemiskinan di semua lini saya kira oke-oke saja lah gitu. Apapun nanti namanya lembaga setingkat menteri ya, yang jelas beliau memang sosok yang fit and proper untuk di situ. Sementara Pak Fahri tadi ya Satgas Perumahan, dan kalau seandainya beliau ditunjuk sebagai wamen tentang perumahan rakyat khusus untuk teman-teman yang kurang mampu secara ekonomi, saya kira juga nggak ada masalah gitu, apalagi beliau malang melintang sebagai wakil rakyat kan. Begitupun Pak Anies Mata ya, Pak Anies Mata tadi juga saya lihat sama Bang Fahri ya, beliau dapat tanggung jawab sebagai wakil Menteri Luar Negeri urusan Timur Tengah katanya seperti itu, dan memang kapabilitas beliau ya paham soal geopolitik di sana ya, narasi-narasi beliau juga mengarahkan bagaimana relasi antar negara-negara Timur Tengah, Muslim bisa di moderat, bisa di tengah seperti itu. Baik. Jadi it's okay. It's okay. Jadi Bang Habib, dari nama-nama yang dipanggil kemarin, nama-nama yang dipanggil juga hari ini, seberapa besar sih yang hasil bisik-bisiknya Pak Jokowi, hasil pertemuan perundingannya di Pelataran, kemudian ketemu di Solo juga. Karena kalau kita lihat banyak loh, menteri-menteri kabinet Pak Jokowi juga akan menjadi lagi kepercayaan lagi oleh Pak Prabowo. Ya, jadi gini, apakah akan ada menteri-menteri yang menjabat di era Pak Jokowi lalu berlanjut di Pak Prabowo? Kan sudah dikonfirmasi Pak Prabowo pada saat acara Gerindra Rakernas kemarin bahwa Pak Jokowi, saya mohon izin sebagian dari menteri-menteri Bapak ini yang waktu itu ada hadir kan, sepertinya akan ada di kabinet saya. Itu disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Tapi itu bukan hasil dari bisik-bisik, Mbak Putri, bukan hasil dari titipannya Pak Jokowi. Apalagi cawe-cawenya Pak Jokowi, itu adalah benar-benar apa yang dilihat Pak Prabowo selama beliau juga sama-sama menjadi anggota kabinet, kan bisa berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh tersebut, melihat dari dekat gaya mereka bekerja, cara mereka berpikir, cara mereka menghadapi masalah. Dan tentu Pak Prabowo sudah memiliki banyak catatan terhadap menteri-menteri di eranya Pak Jokowi. Kalaulah Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk membawa kembali mereka ke kabinetnya Pak Prabowo, ya itu bukan sesuatu hal yang aneh. Cuma memang faktanya ya kan sudah banyak sekali yang dipanggil tuh yang menterinya Pak Jokowi, tapi bukan karena bisik-bisik baik di Pelataran atau di Solo ya kan, bukan karena cawe-cawe. Ini dua tokoh bangsa yang sama-sama taat azas dalam konteks konstitusi. Pak Prabowo, Pak Jokowi kalau kita tanya dan kita lihat langsung,
sama-sama paham konstitusi lah ya. Soal hak dan kewajiban konstitusional masing-masing. Kurang lebih begitu. Baik, lalu apa yang diperbincangkan kemudian saat pertemuannya begitu private di 2 tempat tersebut? Karena banyak kemudian yang mengatakan, wah ini pasti nih ketika kemudian diumumkan nama-nama menteri, ini hasil pertemuan kemarin. Bang Habib sudah mengatakan bukan. Tapi kemudian apa yang diperbincangkan, Bang? Ya tentu hal-hal yang lebih normatif ya, hal-hal terkait bangsa dan negara ini. Soal keberlanjutan misalnya hilirisasi. Soal apa namanya, program-program Pak Prabowo ya, bagaimana makan siang gratis dan sehat bergizi tersebut ya, yang memang ini sudah digagas sejak era pemerintahan Pak Jokowi. Kita kan ingat food estate itu kan sejak zaman Pak Jokowi, concernnya terhadap pangan. Pak Prabowo juga demikian, concern terhadap pangan. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik di era Pak Jokowi kan di mana lagi narasumbernya kalau kita ingin lanjutkan selain Pak Jokowi. Nah, itulah yang banyak terjadi kemarin. Baik, apakah kemudian ini juga kalau kita lihat banyak nama-nama menteri pada saat era Jokowi kembali diberi kepercayaan, itu merupakan salah satu dampak ataupun juga akibat dari adanya transisi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi, Mas Agung? Iya, jadi sebelum itu saya ingin nyambung bedanya pertemuan di pelataran dengan di Solo ada Gibrannya. Betul. Nah, jadi faktor Gibran ini penting karena besok Pak Prabowo akan bermitra ya, akan melakukan duet maut bersama Gibran. Nah, sehingga ketika pertemuan kemarin terjadi di Solo, sedikit banyak pasti ada arahan untuk memastikan peran-peran strategis juga dimiliki Gibran sebagaimana Pak Prabowo melakukan itu. Dan saya kira ini positif saja. Tapi dalam beberapa hal kan kita tahu Gibran kemarin agak dalam tanda petik ya, dicari-cari publik kan dalam banyak hal seperti itu. Dan saya kira dengan kehadiran Gibran di Solo bersama Pak Prabowo, kemudian bersama Pak Jokowi, itu sedikit banyak ingin menegaskan eksistensi Gibran di pemerintahan nanti. Yang pertama itu. Yang kedua, begitu banyaknya menteri-menteri Pak Jokowi di kabinet Pak Prabowo, saya kira secara ideal ini memang punya dimensi teknokratik. Pengalamannya panjang. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, ada beberapa orang-orang Pak Jokowi yang memang itu lebih kental ya muatan politiknya. Ya kita bisa sebutlah beberapa nama yang itu memang dalam tanda petik itu adalah menteri ataupun wakil menteri yang memang punya preferensi yang kuat bahwa ada kepentingan ataupun arahan Pak Jokowi di masa depan dengan sosok-sosok tadi. Supaya apa? Supaya keberlanjutan yang selama ini menjadi nafas dan narasi besar kampanye Prabowo Gibran itu tetap bisa terlaksana. Dan kita tahu ada beberapa program-program mercusuar Pak Jokowi juga yang memang masih harus dikerjakan. Kita sebut ada soal hilirisasi, digitalisasi, IKN, dan lain-lain. Dan orang-orang tadi sedikit banyak bisa mengawal itu, memastikan ini tetap terus dikerjakan begitu. Iya, kalau nama-nama ini bukanlah bisikan titipan dari Pak Jokowi, apakah kemudian Mas Gibran juga dilibatkan, Bang Habib, untuk memilih nama-nama ini? Sejauh mana kemudian pengaruhnya ataupun juga keterlibatannya? Saya pikir Pak Prabowo ya dalam merumuskan calon-calon menteri tentu menerima masukan dari banyak pihak, ya, dari Partai Gerindra, dari ketum-ketum partai, dari Pak Jokowi, termasuk juga dari Mas Gibran. Tapi kita tahu bahwa yang menentukan pada akhirnya adalah Pak Prabowo. Baik. Nah, apa yang bisa kita tunggu di beberapa hari sebelum tanggal 20 ataupun 21 ini? Kalau tadi Bang Habib katakan masih nunggu apakah ada PDIP, kemudian juga kita akan nunggu pemberian materi di Hambalang. Apalagi yang bisa kita tunggu, nama-nama lainnya? Mungkin bisa tunggu saja setelah pelantikan itu aja, yang gampang. Kita harapannya nggak harus nunggu sampai pelantikan, Bang Habib. Bisa kemudian beri bocoran-bocoran begitu. Bersabar. Ya kan kita mencari yang terbaik ini. Baik, apa juga yang mungkin bisa kita tunggu kalau Mas Agung? Pertama ya tadi ya, apakah PDIP melalui Ibu Mega, Pak Prabowo, Gerindra jadi ketemu, satu. Dan setelah itu ada follow up-nya di kabinet, di luar, dan seterusnya. Yang kedua, apakah 106 nama menteri, wakil menteri, kepala badan, dan setingkat itu, dan lain-lain itu, tetap dilantik ya dengan orang yang sama. Atau ada yang hilang, atau ada yang berubah. Nah itu juga menarik nanti. Ya misterinya gitu. Kalau hilang atau berubah sebenarnya apa faktor-faktor yang menyebabkan hal itu? Ya bisa jadi karena memang persoalan teknis ya. Mungkin nggak lolos tes kesehatan, bisa jadi ada catatan-catatan khusus. Atau yang kedua memang ada rekam jejak yang menjadi noda hitam seperti itu. Yang ketiga bisa juga karena ada istilahnya akseptabilitas politiknya di antara ketum-ketum partai koalisi ataupun di luar itu publik misalkan rendah gitu. Nama itu akhirnya bisa menjadi beban, bisa menjadi
bumerang bagi Pak Prabowo di masa depan. Jadi akhirnya nama itu hilang dan digantikan nama yang lain. Baik, tapi sudah di hari-hari seperti ini, sudah semakin dekat tanggal 20, apakah masih membicarakan di fase tersebut, Mas Agung? Masih ada kemungkinan dan celah itu, karena belajar tadi kan di Pak Jokowi, bahkan yang sudah pakai baju kemeja putih pun celana bahan hitam dan siap untuk dilantik menjadi menteri bisa tidak jadi dalam hitungan menit gitu. Apalagi ini ada hitungan hari yang saya kira semuanya masih ada celah kemungkinan walaupun kecil, Mbak Putri. Tapi menurut saya ya teman-teman yang sudah dipanggil hilir mudik di Kertanegara tadi ya menurut saya tinggal fokus saja, persiapkan yang terbaik seandainya memang ada hal-hal di luar dugaan terjadi karena namanya politik kan, semua hal bisa terjadi dan mungkin mengemuka seperti itu. Baik, konfirmasinya Bang Habib, apakah memang masih ada tahap-tahapan seperti itu? Tes kesehatan, kemudian juga tadi katakan oleh Mas Agung, masih butuh persetujuan kemudian dari para ketua parpol-parpol, ataupun juga masih ada mungkin nanti LSM yang memberikan sumber-sumber materi mengenai latar belakang dari sosok-sosok ini? Kita lihat pokoknya yang jelas finalnya itu ketika diumumkan nanti. Ini yang bikin kita penasaran. Ada siapa lagi, akan ada kejutan apa lagi, begitu kan? Termasuk juga yang kita nantikan adalah pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto. Apa kemudian melihat terakhir, Mas Agung, dengan materi seperti ini yang ada, dengan jumlah juga kementerian yang semakin banyak, ini sudah dipastikan. Komisi DPR juga semakin banyak. Apa yang juga yang kita harapkan, bisa kita harapkan dari pemerintahan kabinet Pak Prabowo Subianto ini? Iya, saya kira pertama jelas leadership Pak Prabowo ya, bagaimana mengorkestrasi ratusan nama ini supaya tetap dalam satu komando, dan saya kira Pak Prabowo terbiasalah dengan itu. Dan yang paling penting sebenarnya apakah nih menteri-menteri di bawahnya pasukannya biasa nggak dengan itu, karena ini kan sipil, bukan militer ya. Jadi ketika ada sistem komando yang jelas, tegas, dengan etos kerja yang tinggi, disiplin tinggi, kualitas tinggi, ini kan standar Pak Prabowo nih. Menteri-menterinya kuat nggak? Siap nggak? Nah kalau menurut saya ini masih ada waktu 4-5 hari dipertimbangkan, kalau nggak kuat mundur aja gitu. Masih ada waktu. Kita nunggu, ya kan? Karena apa? Karena Pak Prabowo ekspektasinya kan besar. Pertumbuhan ekonomi 8% seperti itu. Nah yang kedua buat menteri-menterinya nih, ya persiapkan diri sebaik mungkin untuk mengejar target tinggi Pak Prabowo. Kalau memang siap, ayo. Kalau nggak, jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seperti itu. Iya Pak Bang, mau ada terakhir lagi, mau ditambahkan. Iya mundur kalau nggak siap gitu Bang. Bukan. Itu bukan Pak Prabowo yang target tinggi, tapi ekspektasi rakyat. Oke, baik. Ya, Bang Habib terima kasih, Mas Agung terima kasih. Kita nantikan, tadi kalau kata Bang Habib, apakah ada pertemuan dengan Ibu Megawati, apakah ada nama-nama kembali yang akan merapat menghadap Prabowo Subianto? Masih ada beberapa hari ke depan menjelang tanggal 20 dan 21 Oktober.